Dalam dunia yang bising ini, keheningan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, justru dalam diam, energi spiritual bekerja paling kuat. Seperti air yang tampak tenang di permukaan tapi menyimpan arus deras di bawahnya, begitu pula kekuatan sejati. Ia tidak perlu banyak bicara karena sudah tahu arah. Keheningan adalah tempat di mana energi mengendap, terfokus, dan terkonsentrasi. Ia menjadi wadah bagi benih-benih impian untuk mulai bertunas. Ketika kita terlalu cepat menceritakan rencana, energi yang seharusnya terpusat malah tersebar. Perhatian orang lain, komentar yang belum tentu mengerti konteks, bahkan sekadar rasa penasaran, bisa menjadi gangguan halus yang mencuri daya dorong internal kita. Orang-orang paling sukses tahu bahwa langkah awal bukanlah tentang sorotan, melainkan tentang kedalaman. Mereka memilih bertindak dulu, bicara kemudian, karena mereka mengerti hasil adalah satu-satunya bahasa yang tak perlu dibela dengan kata-kata. Perubahan besar yang mengguncang dunia, mengubah jalan hidup, atau menciptakan terobosan spiritual jarang dimulai dengan teriakan. Ia lahir dari langkah kecil yang konsisten di balik layar tanpa sorak-sorai. Satu keputusan diam bisa menciptakan gelombang besar di semesta. Seperti benih yang bekerja dalam gelap sebelum menembus tanah, begitu pula jiwa kita. Ia tumbuh saat dunia belum melihat. Maka, jangan remehkan kekuatan diam. Karena dalam diam, ada rahasia energi yang mengalir ke arah yang tak selalu terlihat, tapi pasti terasa. Apa jadinya jika dunia yang kita lihat sebenarnya bukan kenyataan objektif, melainkan pantulan dari apa yang kita percayai? Penelitian Jacobo Greenberg, seorang ilmuwan berani yang mengeksplorasi kesadaran dan medan neuron, membawa kita pada kesimpulan mengejutkan bahwa realitas dibentuk dari dalam. Pikiran manusia bukan hanya penerima dunia, tapi penciptanya. Kita tumbuh diajarkan bahwa dunia itu ada di luar sana, sebuah tempat yang tetap dan pasti. Tapi apa jadinya jika yang kita lihat sebenarnya adalah proyeksi? Medan neuron yang terhubung dengan kesadaran kita tidak hanya mencerap informasi, tapi juga menyusunnya menjadi pengalaman yang sesuai dengan struktur keyakinan dan vibrasi batin. Bayangkan dunia seperti sebuah cermin. Ia tidak punya wajah sendiri, hanya memantulkan wajah kita. Maka tak heran, takdir yang kita alami bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan gema dari getaran batin yang terus-menerus kita pancarkan. Pikiran penuh kekhawatiran menciptakan realitas yang genting. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi rasa syukur dan kepercayaan memanggil kehidupan yang bersahabat. Inilah kuncinya. Ketika kita mengubah isi pikiran, kita tidak hanya memperbaiki cara melihat dunia, kita benar-benar mengubah dunia itu sendiri. Karena pikiran bukan hanya alat untuk berpikir, tapi kuas yang mewarnai kanvas kehidupan. Ubah gagasan yang kita peluk, ganti narasi batin yang berulang, maka secara perlahan dunia luar akan menyesuaikan diri. Realitas bukan batu yang diam, ia adalah tanah liat dan pikiran adalah tangan yang membentuknya. Setiap mimpi adalah benih yang rapuh. Ia butuh ruang, butuh keteduhan, dan terutama, butuh keheningan untuk bertumbuh. Seperti akar yang merambat di bawah tanah sebelum pohon menjulang ke langit, begitu pula impian kita, ia berkembang paling kuat saat belum terlihat. Pikiran adalah tempat suci, dan mimpi adalah tamu istimewa di dalamnya. Tapi saat kita terlalu cepat membagikan mimpi kepada dunia, kita sering kehilangan semangat yang menyulutnya. Kata-kata dari luar, meski terdengar biasa saja, bisa menusuk seperti jarum halus, membuat keraguan merayap perlahan, dan saat dorongan batin mulai melemah, tindakan pun kehilangan arah. Energi kita, sebagaimana cahaya, hanya bisa menembus jauh jika terfokus. Tapi jika ia tersebar, terpecah oleh opini, harapan, dan validasi dari orang lain, ia kehilangan kekuatan magisnya. Terlalu banyak pendapat dari luar membuat kita menjauh dari suara dalam yang paling murni. Keheningan justru adalah tempat mimpi bernafas tanpa gangguan. Ia menjaga integritas energi kreatif, membentuk medan yang stabil, tempat ide-ide bisa mengkristal menjadi rencana dan langkah nyata.
Fokus yang dijaga dalam diam adalah mata air keajaiban. Ia mengalir jernih, menyuburkan tekad, dan membentuk jalur yang bahkan belum ada sebelumnya. Jadi, biarkan mimpi hidup di dalam, seperti api kecil yang dijaga angin. Bukan karena kita takut mimpi itu dicuri, tapi karena kita tahu, dalam diam, ia sedang tumbuh menjadi nyata. Ada bagian dari diri kita yang bekerja tanpa henti, tanpa suara, tanpa permisi. Ia tak berbicara dengan kata-kata, tapi ia membentuk seluruh hidup kita. Inilah pikiran bawah sadar, kekuatan diam yang menentukan arah takdir. Sejak kecil, kita menyerap pola dari sekitar. Bagaimana mencintai, bagaimana merasa aman, bagaimana melihat diri sendiri. Semua itu tertanam, bukan melalui logika, tapi melalui pengulangan, emosi, dan pengalaman. Dan yang tertanam di sanalah yang kemudian menjadi fondasi realitas kita. Pikiran sadar boleh bermimpi besar, tapi jika pikiran bawah sadar percaya bahwa kita tak layak, maka realitas akan mengikuti keyakinan yang lebih dalam itu. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita pikir pantas kita terima, bukan semata-mata apa yang kita inginkan. Itulah mengapa banyak orang merasa berjalan di tempat, karena mereka mencoba mengubah hidup di permukaan, tapi akarnya tetap sama. Namun kabar baiknya, pikiran bawah sadar bisa diprogram ulang. Dengan repetisi, imajinasi yang hidup, dan emosi yang kuat, kita bisa membentuk ulang fondasi lama yang membatasi. Seperti memahat ulang batu tua dengan cinta dan kesabaran, kita bisa menanam keyakinan baru bahwa kita layak, bahwa hidup berpihak, bahwa keajaiban bukan sesuatu yang langka. Pendanan Tawatiasui. Mengakses kekuatan ini bukan tentang berpikir keras, tapi tentang merasa dalam. Karena perubahan sejati tidak terjadi dari kepala, tapi dari dalam hati yang mulai percaya. Setiap hari, kita berbicara kepada orang lain, kepada diri sendiri. Tapi jarang kita sadari, kata-kata itu bukan hanya bunyi, melainkan benih yang tumbuh di ladang bawah sadar. Ia membentuk getaran, menyusun makna, dan diam-diam, ia menjadi cetak biru dari kenyataan kita. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara candaan atau keseriusan. Ia hanya mendengar nada di balik kata, dan menyerap apa yang sering diulang. Maka ketika kita berkata, saya selalu gagal, atau saya tidak cukup baik, kita sebenarnya sedang meneguhkan dunia yang penuh rintangan. Bukan karena itu kebenaran, tapi karena itu yang terus kita tanam. Kata-kata adalah jembatan antara dunia dalam dan dunia luar. Ucapan kita mengandung energi penerimaan atau penolakan. Bila kita bicara dengan rasa takut, kalimat kita akan membangun dinding. Tapi bila kita bicara dengan keyakinan dan kasih, kata-kata menjadi pintu yang terbuka lebar. Dan inilah rahasia kecil namun besar, berkata dengan rasa jauh lebih kuat daripada sekadar berkata. Kalimat tanpa getaran emosi hanya menyentuh permukaan, tapi ketika sebuah kata lahir dari hati, dengan rasa percaya, harapan, atau syukur, ia menjadi perintah yang didengar oleh semesta. Perubahan bukan selalu butuh tindakan besar. Kadang, ia dimulai dari satu kata yang diucapkan berbeda. Satu kalimat yang lahir dari energi baru. Satu doa yang tak diulang-ulang, tapi dirasakan sepenuh jiwa. Dengan kebiasaan berpikir dan berbicara yang baru, kita tidak hanya menyusun ulang kalimat, kita sedang menyusun ulang kenyataan. Ada momen-momen di mana segala sesuatu terasa mudah, waktu seolah melambat, ide mengalir tanpa paksa, dan tindakan terasa ringan. Inilah yang disebut flow, keadaan alami ketika kita seirama dengan kehidupan, bukan melawannya. Flow bukan hasil dari kontrol atau perencanaan kaku. Ia muncul saat pikiran berhenti berlarian ke masa lalu dan masa depan, dan mulai bersandar penuh di sekarang. Di titik ini, batas antara pelaku dan tindakan lenyap. Kita tidak lagi bekerja, kita menjadi pekerjaan itu sendiri. Tak lagi mengejar waktu, tapi menari bersamanya. Tanda-tandanya sering halus, pertemuan tak sengaja yang bermakna, ide yang muncul tepat saat dibutuhkan, atau keputusan kecil yang membawa pada perubahan besar. Ini yang disebut sinkronisitas.
bukan kebetulan, tapi pesan lembut dari semesta bahwa kita sedang berada di jalur yang selaras. Dan kunci untuk berada dalam flow adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa kita tidak perlu memaksakan arah, cukup meresapi arus. Semakin kita menolak, semakin banyak tekanan, kegelisahan, dan kebuntuan. Tapi saat kita melepas kendali berlebihan, dunia menjadi lebih cair dan hidup mulai bekerja bersama kita. Flow bukan tentang menyerah tanpa arah, melainkan tentang membuka diri seluas-luasnya agar bisa menerima petunjuk yang tak terlihat. Ini adalah seni hidup yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berani tenang di tengah perubahan. Karena hidup, seperti sungai, tidak butuh didorong. Ia hanya butuh kita ikut berenang bersama arus yang sudah membawa kita ke tempat yang seharusnya. Kita seringkali merasa sudah berusaha keras, sudah berdoa, sudah bermimpi, sudah bekerja siang malam. Tapi mengapa hal yang kita inginkan tak kunjung datang? Jawabannya sering tersembunyi bukan dalam kurangnya usaha, melainkan dalam terlalu kuatnya genggaman. Resistensi atau perlawanan energi lahir dari ketakutan dan kecemasan. Ketika kita terlalu ingin sesuatu hingga tak bisa tenang tanpanya, kita justru menciptakan getaran kekurangan. Alam semesta tidak merespons permintaan kita secara verbal, tapi melalui frekuensi emosi di balik permintaan itu. Semakin kita berkata, "Aku butuh ini sekarang," semakin kuat pesan batin bahwa aku belum memilikinya, dan itulah yang diperkuat. Paradoksnya, hal-hal besar sering datang justru saat kita tak lagi bergantung. Ketika kita menginginkan sesuatu dengan tulus, namun tetap bisa bahagia tanpa itu, di sanalah kita menjadi magnet yang paling kuat. Menanam benih butuh kesabaran. Tak ada petani waras yang menggali tanah setiap hari hanya untuk memeriksa apakah benihnya sudah tumbuh. Tapi begitulah kita kadang memperlakukan mimpi. Terburu-buru, ragu, curiga pada proses. Padahal dalam diam, akar sedang bekerja. Dalam sunyi, keajaiban sedang menyiapkan panggungnya. Melepas bukan berarti menyerah. Melepas adalah tindakan spiritual tertinggi yang berkata, "Aku percaya, aku sudah memberi yang terbaik. Sekarang semesta yang akan melanjutkan sisanya." Keajaiban bukan tak datang, ia hanya menunggu saat ketika hati kita tak lagi memaksa, tapi menerima. Kadang kita mencari keajaiban seperti seseorang mencari kunci yang hilang, gelisah, tergesa, merasa ada yang kurang. Tapi seringkali keajaiban tidak datang karena kita belum duduk diam dan menyadari bahwa ia sudah ada di sekitar kita, menunggu untuk disadari melalui rasa syukur. Syukur bukan hanya ungkapan sopan saat mendapat sesuatu, ia adalah frekuensi batin yang paling tinggi dan paling murni. Saat kita sungguh-sungguh merasa cukup, semesta membalas dengan berbisik, "Kalau begitu, biar aku beri lebih." Rasa cukup menciptakan kelimpahan bukan karena kita mengingkari keinginan, tapi karena kita berhenti memancarkan kekurangan. Dan getaran itu, rasa cukup, penuh, damai, adalah magnet yang tak bisa ditolak oleh realitas. Syukur juga membuka hati. Ketika hati terbuka, energi keluhan, kecemburuan, dan ketakutan tidak lagi menemukan ruang untuk tinggal. Kita mulai melihat bukan hanya apa yang kurang, tapi apa yang ada. Dan ketika kita fokus pada yang ada, alam semesta pun ikut memperluasnya. Ada kebijaksanaan sederhana dalam bersyukur. Semakin sering kita merayakan hal kecil, semakin banyak hal besar yang datang untuk dirayakan. Karena bagi semesta tidak ada ukuran. Ia hanya mengenali getaran, dan syukur adalah sinyal paling terang yang bisa kita kirimkan. Gratitude adalah bahasa yang paling dipahami oleh semesta. Ia tak perlu diterjemahkan. Ia tak perlu dijelaskan. Ia hanya perlu dirasakan, dan dari situ, dunia akan berubah. Di dunia yang bising dan tergesa, keheningan sering disalahpahami. Ia dianggap kosong, hampa, bahkan pasif. Tapi sejatinya, keheningan adalah bentuk energi paling padat. Ia bukan ketiadaan, melainkan kekuatan yang terkonsentrasi. Ada masa ketika kita merasa perlu membuktikan diri.
Ingin dunia tahu bahwa kita berusaha, bahwa kita bergerak, bahwa kita punya rencana besar. Tapi dalam perjalanan spiritual yang dalam, kita mulai menyadari, tidak semua yang berharga perlu diumumkan. Tidak semua pertumbuhan perlu disaksikan. Energi diam mengajarkan bahwa validasi dari luar bukanlah ukuran kebenaran jalan kita. Ketika kita tidak lagi mencari pengakuan, hasil justru datang dengan alami. Seperti bunga yang mekar tanpa suara, atau fajar yang datang tanpa pengumuman, semuanya bekerja dalam ketenangan, namun memiliki dampak yang luar biasa. Diam adalah tempat di mana intuisi berbicara paling jernih. Di sana kita tidak memaksakan arah, kita mendengar, kita merasa, kita merasakan tarikan halus dari jiwa yang tahu lebih dulu sebelum pikiran sempat menyadarinya. Kepercayaan sunyi pada proses adalah kekuatan sejati. Bukan karena kita tahu segalanya akan berjalan sempurna, tapi karena kita tahu bahwa yang tak terlihat jauh lebih kuat daripada yang tampak. Diam bukan kelemahan, ia adalah bentuk tertinggi dari keberanian, berani menunggu, berani percaya, berani hadir tanpa tergesa. Dan dalam energi diam itu, kita tidak lagi sekadar hidup. Kita menjadi meditasi yang berjalan. Kita menjadi pusat dari badai yang tak mengguncang. Kita menjadi saksi dari kekuatan spiritual yang bekerja bukan lewat kebisingan, tetapi lewat keheningan yang menggetarkan jiwa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.